Halo semuanya, welcome to Enggi Mula. Aku akan menjelaskan cara pemakaian produk-produk Enggi Mula. Jika videonya terlalu cepat, bisa klik settings di sini dan pilih playback speed atau kecepatan videonya. Bisa dipelanin di 0,75 atau 0,5 sesuai yang kamu nyaman aja. Sangat disarankan untuk menonton video ini step by step sambil mengikuti video ini ya. Jadi video bisa di pause sambil diikutin, kemudian baru lanjut lagi, baru diikutin lagi, baru lanjut lagi, baru di pause lagi, dan lanjut pelan-pelan sambil mengikuti langkah demi langkah ya. Jika sudah bayar, maka kamu akan menerima message dari admin Enggi Mula seperti ini, dan kamu akan dapat link ini, bisa diklik. Setelah link diklik, kita langsung bisa mengikuti langkah-langkah yang diarahin sama browsernya. Jadi kalau misalkan kalian belum login, belum sign in ke Google Sheet, itu akan diarahkan untuk sign in. Jadi di sini bisa isi email yang Gmail-nya kalian dan login dulu ke akun Google kalian. Kalau sudah login ke akun Google, maka akan diarahkan ke halaman berikutnya, yaitu untuk membuat salinan untuk filenya atau untuk mengcopy file tersebut. Jadi filenya ini harus di-copy atau dibuat salinan dulu ke drive masing-masing supaya bisa diedit dan diakses. Supaya filenya hanya bisa diakses sama kamu doang, kamu harus copy dulu atau buat salinan ini. Nah, caranya tinggal pencet yang di sini, make a copy. Setelah diklik, maka akan muncul file baru, yaitu yang berupa salinan atau copy dari file aslinya kita. Nah, di file salinan ini baru bisa diedit-edit dan diotak-atik filenya. Kalau yang file aslinya itu tidak bisa diedit. Kemudian di ujung kiri sini, kalian bisa ganti namanya supaya nanti pas nyari filenya itu gampang gitu. Misalnya Habit Tracker 2006ku gitu. Atau misalkan apapun itulah yang kalian lebih gampang ingetnya gitu. Supaya nanti pas mau dicari lagi, bisa lebih gampang gitu nyarinya. Dan setelah di-copy, filenya sudah bisa dipakai. Kalau setelah di-copy masih ada tanda gembok seperti ini, diabaikan saja, itu untuk mengunci rumus. Jadi itu aja untuk cara make a copy. Sekarang kita masuk ke cara pemakaian produknya ya. Jadi untuk Golden Habit Tracker ini sebenarnya terdiri dari 3 sheet ini, yaitu yang pertama Vision Board, yang kedua ada Habit Tracker, dan yang ketiga ada Calendar. Di tab Vision Board ini adalah kalian untuk mengisi goals atau tujuan yang ingin kita capai secara jangka panjang ataupun jangka pendek. Jadi nanti di tab ini kita bisa mengisi goal kita. Kemudian untuk tab Habit Tracker ini untuk men-track habit atau kebiasaan harian atau mingguan yang ingin kita capai dan nanti kita bisa centang dan lihat progresnya gitu. Kemudian setelah mengisi dua itu, nanti akan muncul kalender yang akan secara otomatis merekap kira-kira goal kita itu deadline di tanggal berapa aja. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu, yaitu tab Vision Board. Jadi untuk pemakaian habit tracker ini tuh kita dari kiri lanjut ke kanan gitu tabnya. Jadi dari tab paling kiri ke kanannya, ke kanannya, ke kanannya gitu. Nah, yang pertama kita lihat dulu di tab Vision Board. Di tab Vision Board ini, kita bisa mengisi goals atau tujuan yang ingin kita capai, baik jangka pendek ataupun jangka panjang, dan kita harus breakdown dan mendetailkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu gitu. Nah, di paling atas ini supaya kita semangat, jadi kita bisa taruh quotes atau kata-kata yang kita suka di sini supaya kita semakin semangat gitu. Nah, ini bisa diganti. Jadi yang paling penting itu um, kita hanya boleh isi kolom yang berwarna hijau. Jadi kalau warnanya pink nih kayak gini nih jangan diubah-ubah. Biasanya tuh ada rumusnya. Misalkan seperti ini ada pink tuh ada rumusnya. Jadi yang kita boleh edit tuh cuman yang berwarna hijau aja. Nah, jadi karena quotes ini warnanya hijau, kolomnya bisa kita ubah-ubah sesuai quotes yang kita mau. Tinggal diklik aja, kemudian kita ganti-ganti deh. Nah, kita bisa mengisi goal kita di sini banyak kolomnya. Nih ada banyak kolom. Jadi kita bisa isi goalnya semua. Jadi misalkan goal pertama mau nonton konser di Korea. Nah, kapan nih kita mau deadlinein goal kita? Paling telat kita harus mencapai goal ini tuh kapan gitu. Kalau di komputer ini tinggal di double klik aja, nanti akan muncul kalender seperti ini. Kita bisa adjust mau kapan gitu. Kemudian, nah untuk mencapai goal ini tuh kita harus ngapain aja? Kira-kira kita harus mendetailkan langkah-langkahnya apa aja gitu untuk mencapai goal ini supaya goal ini semakin realistis dan semakin bisa tercapai gitu kan. Jadi kita step and actionsnya kita breakdown lagi, kita detailin satu-satu. Misalnya untuk mencapai nonton konser di Korea, aku harus nabung 20 juta, harus beli tiket pesawat, harus book hotel, harus bikin itinerary, terus misalkan harus beli tiket konser gitu. Nah, kemudian untuk setiap langkah-langkah ini juga kita tentukan lagi deadline-nya supaya semakin realistis. Misalkan kita harus tabung 20 juta per kapan, beli tiket pesawat kapan paling telat, book hotel kapan paling telat, itinerary kapan paling telat, beli tiket konser kapan paling telat gitu. Dan kalau langkah-langkah tersebut kita sudah selesai dan sudah tercapai bisa dicentang kayak gini.
Nah, progres di sini itu adalah dari langkah-langkah yang sudah kita isi, kalau sudah tercapai, dia akan nambah persennya. Nih, misalkan kita nggak isi sama sekali ya, belum dicentang sama sekali. Nah, dia nol progresnya karena belum mencapai tujuan kita sama sekali gitu. Tapi misalnya kita udah mencapai satu langkahnya, nah dia jadi 20% kayak gitu. Jadi sesuai yang kita isi. Kemudian foto di sini juga kita bisa ubah sesuai yang kita mau. Misalnya kita goalnya tentang nonton konser, bisa diubah tentang foto konser. Ini misalkan tentang minum, ini tentang olahraga, ini tentang beli mobil gitu. Jadi kita bisa mengganti fotonya sesuai yang kita mau. Caranya kalau di komputer atau laptop, ini kita klik fotonya, kemudian kita klik insert, kemudian kita klik image, kemudian kita klik insert an image in the cell yang atas pokoknya. Yang ini. Kemudian kita cari filenya di komputer kita pencet browse. Nah, kita bisa pilih fotonya yang kita mau, misalnya foto ini kita klik. Nah, nanti dia loading. Nah, otomatis nanti dia akan terganti di sebelah sini, seperti itu. Kemudian goal-goal lain bisa diisi juga. Ini memanjang ke samping juga masih ada, banyak. Jadi kalian bisa isi untuk semua goal dan tujuan yang kalian mau capai begitu. Nah, setelah diisi di vision board, otomatis kan kita jadi lebih ada bayangan gitu. Oh, oke, aku harus melakukan apa nih untuk mencapai goal aku gitu. Nah, langkah-langkah tersebut bisa membantu kita untuk menentukan kebiasaan apa yang harus kita lakukan sehari-hari untuk mencapai goal tersebut gitu. Misalnya di sini aku ada goal untuk anti diabetes. Jadi aku harus minum air sehari banyak, nggak boleh makan gula banyak-banyak, makan nasi merah, juga monthly check up. Nah, otomatis ini aku ada habit baru nih yang harus aku lakukan kan, yaitu minum air putih, jangan makan gula, kemudian makan nasi merah. Nah, habit-habit ini bisa kita isi di tab berikutnya yaitu habit tracker. Jadi habit tracker di sini itu dari mula udah sediain dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi kalau mau dipakai untuk tahun berikutnya, bisa membuat ulang, copy filenya ulang, atau bisa di duplicate atau diduplikasi lagi tabnya ini. Caranya gampang, tinggal klik kanan di tabnya, kemudian duplicate. Nah, nanti akan muncul tab baru. Nah, kita bisa langsung ganti aja ini. Misalkan habit tracker ini untuk Januari 2027 gitu ya. Nanti kita ganti aja jadi Januari 2027. Nanti periodenya di sini bisa diganti gitu. Jadi, ini sebenarnya sih kita bikinnya untuk 1 tahun aja sampai Desember. Kalau mau dilanjut lagi untuk Januari tahun 2027, bisa di copy ulang filenya semuanya ini, atau bisa menduplikasi tabnya aja. Nah, kita coba yang di bulan pertama ya, kita lihat dulu yang Januari. Misalkan nanti kakak belinya nih bulan Maret nih, ya udah langsung pakai yang Maret aja gitu. Bisa juga. Nah, ini di sini kita lihat dulu dari paling atas, kita bisa pilih periode. Jadi tergantung bulan yang kakak isi. Misalkan lagi isi bulan Maret, ya udah ini bisa diganti sebenarnya jadi Maret gitu. Nah, otomatis di sini tanggalnya itu akan menyesuaikan dengan bulan yang kakak pilih. Misalkan pilihnya Februari, itu kan cuma 28 hari. Nah, ini jadi sampai tanggal 28 doang. Misalnya kita pilih Januari 31 hari, nah ini sampai 31, seperti itu. Nah, langkah pertama yang harus kita isi, itu kita isi di sini daily habit. Daily habit itu kebiasaan harian yang ingin kamu lakukan secara rutin. Misalkan di sini aku isi baca buku, sarapan pagi, pergi ke gym, bersih-bersih, terus misalkan nih tadi minum air sehari 2 liter, terus kayak eh kurangi makan manis gitu misalnya. Kemudian di sampingnya ada goals, yaitu target kita dalam 1 bulan. Misalkan dalam Januari ini kan ada 31 hari. Oke, aku menargetkan diri aku dalam Januari 31 hari, minimal aku 15 hari lah baca buku gitu. Jadi kita menargetkan diri kita sendiri mau berapa hari untuk melakukan habit tersebut gitu. Kemudian sarapan pagi mau berapa hari, pergi ke gym berapa hari gitu. Jadi kita menentukan sendiri goalsnya kita gitu. Nah, kemudian kita mulai centang per hari nih. Misalkan tanggal 1 Januari, apakah aku baca buku? Kalau iya dicentang. Apakah sarapan pagi? Kalau enggak, nggak usah dicentang. Pergi ke gym, bersih-bersih, minum air, kurangin makan manis. Kalau kalau kamu lakukan, kamu centang. Kalau enggak, nggak usah dicentang gitu. Nah, setelah kita centang, maka di atas sini kita bisa melihat progres hariannya, completed. Jadi berapa yang komplit? Misalkan ini kita centang semua nih, maka yang komplit 6, yang enggak komplit 0. Tapi misalnya kita cuma melakukan 4 dari 6 nih misalnya. Nah, di sini kelihatan juga yang komplit 4, yang tidak komplit 2. Jadi kita hanya melakukan 67% aja nih pas tanggal 1 gitu. Nanti bisa diisi kayak gini per harinya, kita melakukan apa aja gitu kan. Kita random ya buat melihat data aja. Nah, misalkan gini kan, kita udah isi. Nah, nanti
Di sebelah kanan sini kita bisa melihat progres per habit tersebut. Misalkan untuk progres habit baca buku, kita kan mau targetnya 15. Nah, ternyata kita cuma 8 kali nih melakukannya dalam bulan ini. Maka di sini bisa dilihat progres 8 per 15. Nah, si sapinya ini nih ada tahapan-tahapannya juga. Misalkan kita mencapai target di bawah 20%, maka sapinya marah nih, kayak yang ini nih. Kita cuma ngelakuin satu di bawah 20%, sapinya marah. Nah, semakin kita melakukan, maka sapinya semakin happy gitu. Jadi kalau misalkan kamu nggak melakukan habit kamu nih, sapinya bakal marah terus kayak gini. Tapi kalau kamu ngelakuin habit rajin, nah sapinya makin lama makin senang tuh. Nah, kalau udah sampai 100%, sapinya juga senang gitu. Jadi masing-masing habit nih ada sapinya masing-masing. Jadi kita kayak merawat banyak sapi nih. Kamu harus lakuin habit kamu terus supaya sapinya semuanya happy. Nah, kalau yang di atas ini adalah sapi untuk habit seluruhan gitu. Jadi misalnya target dari semuanya ini tuh 102, tapi kita baru melakukan 26 hari dari semuanya itu, 26 habit. 26 kali lah gitu. Nah, ini pokoknya untuk keseluruhan. Sama sih konsepnya, semakin kita melakukan, dia semakin happy gitu. Nah, yang serunya adalah untuk habit tracker ini kita bisa mengubah sapi ini dengan yang kita mau. Misalkan kita suka karakter Stitch atau karakter apa gitu atau K-pop, kita bisa ganti sapi-sapi ini dengan foto yang kita mau. Caranya sama seperti tadi, kita insert image atau gambar. Kemudian yang atas ini insert an image in the cell, di dalam sel. Kemudian kita pilih lagi dari foto yang kita mau, misalnya ini. Nah, nanti otomatis dia akan berubah di bagian sini gitu. Tunggu ya, lagi loading. Nah, jadi nanti di sini juga sapinya akan berubah sesuai yang kamu ubah di sini gitu. Jadi kalau kamu nggak terlalu suka sama sapi-sapinya ini, kamu bisa ganti dengan foto atau gambar kamu sendiri gitu. Kemudian kita scroll ke bawah lagi untuk weekly habit. Weekly habit ini adalah kebiasaan mingguan yang ingin kita lakukan secara rutin. Jadi kalau tadi kan harian, kalau yang ini mingguan. Misalnya kalau mingguan itu mungkin nge-gym seminggu sekali gitu. Atau pokoknya habit yang bukan setiap hari, tapi lebih ke 1 minggu sekali. Misalnya, misalkan tadi ya nge-gym ya, aku cuman mau seminggu sekali. Jadi dalam 5 minggu ini aku mau 5 kali gitu kan. Atau habit lain, contoh habit lain itu ganti spray gitu. Misalkan aku mau ganti spray seminggu sekali atau 2 minggu sekali deh. Jadi kan dalam sebulan berarti 2 kali gitu. Jadi kita targetinnya 2 kali sebulan. Jadi ini target dalam sebulan kita mau melakukannya berapa kali gitu. Nah, sama kayak tadi sih dicentang kalau dilakukan, nggak usah dicentang kalau tidak dilakukan. Di sini juga bisa dilihat yang komplit per minggu itu dan yang tidak komplit. Kemudian ini sapi untuk keseluruhan 1 bulan itu, ini adalah sapi per habit kayak gitu sama kayak tadi. Jadi di sini tuh centangnya akan berubah menjadi warna hijau kalau kita sudah mengisi habitnya di sini. Jadi kalau belum diisi nih misalnya ini masih warna pink, jadi nggak boleh diotak-atik. Yang sudah diotak-atik itu cuman yang warna hijau, jadi yang sudah kita isi gitu. Yang ini juga sama seperti itu. Nah, setelah kita mengisi habit-habit kita selama 1 bulanan itu, nanti di atas sini kita juga bisa melihat top 3 habit. Jadi top 3 kebiasaan yang paling sering kita lakukan. Misalkan di sini kita paling sering baca buku, kita membaca buku selama 23 hari bulan ini. Sarapan pagi selama 16 hari, pergi ke gym selama 4 hari, seperti itu. Kemudian di sini juga kita bisa melihat secara lebih keseluruhan kayak daily habit yang sudah kita capai 46%, weekly habit yang sudah kita capai 29%, kayak gitu. Nah, kemudian di samping juga ada pertanyaan journaling untuk 1 bulanan itu. Misalkan di sini ada highlight of this month. Kita di bulan ini paling ingat apa? Kita apa yang pengen diingat di bulan ini? Misalnya kita bulan ini ada nonton konser atau kita ada pencapaian yang mau kita ingat, bisa dicatat di sini. Tinggal double klik dan isi di sini. Di bawah juga ada beberapa pertanyaan lain, misalnya ini I am proud of, aku bangga atas apa. I'm grateful of, aku berterima kasih atas apa. Nah, ini tuh bisa diganti pertanyaannya, terserah kalian mau menggantinya dengan apa. Misalkan ini dari kita ada tantangan bulan ini apa, hal yang ingin diperbaiki apa gitu bisa diisi di sini. Kemudian di sini juga ada monthly to-do list untuk pengingat kita. Misalkan kita ada pekerjaan-pekerjaan yang mau dicatat di sini untuk pengingat reminder pribadi bisa dicatat di sini. Nanti kalau udah dilakukan bisa dicentang gitu. Nah, samping-sampingnya itu adalah habit tracker untuk bulan-bulan berikutnya. Kemudian kita bisa skip sampai yang paling ujung nih ada tab kalender. Tab kalender ini kita ada recap untuk semua deadline goals dan deadline steps dan pengingat event penting. Jadi maksudnya, tadi kan kita di awal ada mengisi vision board ini. Di sini kan ada deadline-deadline-nya ini ya. Jadi di kalender nanti otomatis merekap goal kita kapan deadline-nya, kemudian langkah-langkah ini kapan deadline-nya otomatis terekap di kalender.
Nah, kita juga bisa mengisi tambahan jadwal atau event acara penting lainnya di sini. Jadi kita bisa isi di sini dan tanggalnya di kanan. Tinggal diklik double klik muncul kalender, diklik tanggalnya. Di sini bisa diisi. Nah, di sini nanti otomatis muncul semua acara-acara tadi. Yang warna merah ini adalah penanda untuk deadline goal utama. Kalau warna pink adalah penanda deadline untuk steps dan action, yaitu langkah-langkahnya. Kalau yang warna kuning ini adalah pengingat untuk event. Contoh ya, di sini aku ambil bulan Juni 2026. Nah, di sini kan kita ada Hangout with Girls 12 Juni sama Wedding Titi 26 Juni. Nah, di sini ada nih event tanggal 12 Hangout with Girls, event tanggal 26 Wedding Titi. Kemudian juga ada deadline untuk turun 4 kilo di tanggal 1 Juni. Kemudian ada juga goal deadline untuk turun 10 kilo di tanggal 20 Juni gitu. Jadi kita bisa melihat, oh waktu tanggal ini aku udah harus mencapai ini nih gitu. Jadi bisa melihat rekapan untuk semua event-eventnya di sini gitu. Nah, begitu aja untuk pemakaian Goal and Habit Tracker by Enggi Mula. Kalau masih ada pertanyaan, bisa menanyakan sama admin kita melalui WhatsApp ya.